review ya, si Bro Sanusi yang punya Ninja 250 dimodifikasi sampai dengan angka 280 juta gitu. Ya sekarang gue akan bahas masalah modifikasi tersebut. Jadi motor tersebut itu gue sebagai pedagang otomotif, pemain moge, pemain spare part yang udah hampir 12 tahun melanglang buana di dunia motor gede, spare part maupun motor kecil gitu. Angka 280 juta itu menurut gua sebagai konsumen murni itu sangat masuk akal karena dia tidak menggunakan part moge limbah, tapi part moge OM atau alias part moge yang asli dari manufacturer. Nah itu memang harganya akan lebih mahal dibandingkan dengan motor atau part motor yang kita beli di aftermarket. Ambil contoh kayak lu beli part seperti velg standar Honda CBR 1000 dengan velg OZ CBR 1000 atau Marchesini CBR 1000. Rata-rata kalau di Indonesia tuh velg Marchesini itu untuk CBR 1000 harganya sekitar 35 sampai 40 juta lah. OZ juga kurang lebih sedikit lebih murah lah, 32 sampai dengan 37 juta gitu. Tetapi untuk velg standar CBR 1000 OM karena dia itu OEM, jatuhnya tuh hampir sama atau bahkan lebih mahal dari velg Marchesini atau OZ tersebut. Makanya kadang-kadang kalau modifikator itu lebih seneng menggunakan velg-velg atau part-part aftermarket gitu. Selain itu dia juga pakai contoh suspensi depan CBR 1000. Ya kalau gua untuk menekan biaya gua akan menggunakan suspensi non OM CBR 1000, itu akan lebih murah. Tapi karena kebijakan atau keinginan si pemilik menggunakan velg aslinya CBR 1000 which is Showa CBR 1000 dengan Showa aftermarket CBR 1000, walaupun tipenya sama, bentuknya sama, itu price-nya akan beda gitu. Sama juga kayak lu beli Master Rem Brembo RCS 19 dengan Brembo standarnya MV Agusta atau Brembo standar Ducati, yang which is sebenarnya sama radial, tapi karena itu udah OEM-nya MV atau OEM-nya Ducati, itu akan jauh lebih mahal jatuhnya. Jadi sebenarnya biaya bisa ditekan, tapi gue udah ngeliat sendiri itu motor which is ya memang kalau lu sebagai konsumen ya lu akan keluar duit sebesar itu gitu. Dengan part yang lu dapat ya you get what you pay gitu. Cuman karena kebetulan gua pedagang, jadi gua tahu selahnya di mana yang murah, di mana yang menurut gua daripada gua beli parts OM, gua beli aftermarket akan lebih murah sembari lebih wah. Ya tapi itu balik lagi, itu kebijakan si pemilik motor. Kalau nggak suka ya nggak usah mencaci maki, nggak usah ngata-ngatain dan segala macam, karena pada dasarnya kesenangan orang tuh macam-macam. Ada yang kesenangannya beli motor, main motor, ada yang kesenangannya main mobil, ada yang kesenangannya modif, itu macam-macam. Dan kadang-kadang orang akan banyak bilang, wah mending gua beli ZX 636 atau gua beli ZX 1000 dengan dana segitu. Ya itu kesenangan yang punyanya gitu. Kalau lu lihat di belakang gua sekarang, nah ini motor gua nih, MV Agusta F4 Sena. Price di Eropa itu sekitar 50.000 euro untuk saat ini. Itu di Eropa ya, jadi sekitar hampir 800 juta di Eropa. Kalau masuk ke Indonesia pajak dia masuk TBLS itu jatuhnya sekitar 1,5 M. Dan lo nanya, lo ngapain beli 1,5 M untuk sebuah motor? Dan terus terang aja ini motor juga kalau dilihat secara operasional sih gue bilang nggak oke banget ya. Karena pertama F4 Sena gue ini motor tua tahun 2008, walaupun kilometernya masih di bawah 6.000, tapi ya motor tua. ABS nggak ada, quick shifter nggak ada, gas juga masih tali meskipun udah injeksi. Tapi ya di situ kepuasannya, gue bisa punya motor yang limited dan market value-nya terus naik. Dan kalau lu penasaran seperti apa sih F4 Sena yang gue punya, nah kita akan bahas di sini. F4 Sena gue. Nah, F4 Sena ini diproduksi hanya 1 tahun, yang versi 1000 di tahun 2006, masuk Indonesia tahun 2007. Motor gua adalah produksi ke
212 dari 300, dan di Indonesia hanya ada 1 unit yang versi 1000, dan di Asia Tenggara juga hanya ada 1 unit. Ya ini dia motornya. Dan kalau dibilang apa sih bang lebihnya bah gitu, lebihnya sih terus terang aja nggak banyak gue bilang, kecuali ya kayak velg Marquez ini forged magnesium dengan unpolished, jadi warnanya benar-benar raw ya. Ini nggak di anodize, nggak di apa, memang udah raw aluminium color begini. Lalu bodinya dari karbon semuanya, steering damper Ohlin, tangki aluminium, dan tenaga motor sendiri sekitar di brosur ya 174 HP, tapi prediksi gue mah ini tinggal 150-an HP juga udah bagus kalau di dyno ya, rem Brembo gitu. Dan ini motor operasional costnya tinggi banget. Kalau gue nggak disupport sama MV Agusta sebagai brand ambassador sih udah boncos, karena selain bensin yang 15-16 per kilometer, ini motor cukup rewel juga ya. Tapi ya anyway ya gue suka, ya gimana gitu loh. Dan satu lagi motor gue sendiri ya, ini Honda CBR 1000 tahun 2012. Ini tadi motor jalan raya, cuman karena gue lebih sering track day daripada touring ataupun pakai harian, ya gue rubah jadi buat motor track day balap. Remnya sudah menggunakan sistem Aqua 1, masternya kalipernya masih standar Tokicho, velg masih OM, belum sempat gue ganti ya. Itu kopling sudah Aqua 1, knalpot juga menggunakan knalpot Terbignoni full system, ban dua-duanya Pirelli ya. Dan motor ini murni untuk keperluan gua track day gitu, dan bahkan lampu depan nggak ada, termasuk bodi juga udah diganti pakai bodi fiberglass. Jadi kalau amit-amit kenapa juga nggak mahal untuk perbaikinya ya. Rider comfort juga nggak banyak sih, hanya foot supply tag gitu kan, gas domino dan kawan-kawan lah, standar lah motor track day gitu. Anyway, buat gua kalau di luar modifikasi, gua lebih suka motor dibikin standar dan fungsional aja gitu. Dan kalau memang gua mesti touring, ada juga beberapa motor di sini. Ada Turismo Veloce dan ada GSK 51, cuman dua-duanya jarang gua pakai. Dan ini ada mobil anak gua, mainan anak gua. Ya anyway, ya itu aja sih menurut gua. Kalau memang lu suka sama motor, lu suka untuk modifikasi, ya silakan. Kalau lu merasa itu motor kemahalan ataupun segala macam, ya nggak perlu dicaci maki, beri aja masukan kepada si modifikator dan kawan-kawan gitu. Anyway, kalau menurut gue sih ya selama lu spend duit buat di motor gak mengganggu kebutuhan lu yang lainnya, menurut gue itu fine aja. Gue bilang nggak salah kok ya. Termasuk gue kalau ada orang nanya, lu spend duit sampai segitu banyak, mending lu bisa beli rumah segala macam ya umumnya orang yang beli kayak beginian atau spend duit untuk modifikasi begitu ya udah ada rumah, udah ada mobil, udah ada usaha atau tabungan pun udah ada gitu loh. Dan kalau mau bicara wah mending disumbangin, ya kalau urusan nyumbangin atau sedekah kan itu kita nggak tahu, nggak semua orang mau sedekah ngomong-ngomong, ya nggak sih gitu ya, take and give lah gitu. Dan menurut gue sih ya udah gitu aja. Dan menurut gue nggak ada salahnya Bro Sanusi memodifikasi motor selebih apapun, itu rezeki dia, itu duit gue, duit dia, yang penting dia senang, dia bahagia, dia puas, udah.